Hai Sobi, ketemu lagi di SBS Sore bareng Sobi. Episode SBS kali ini kita akan membahas instrumen investasi lainnya yaitu obligasi. Yuk mari kita bahas. Obligasi. Obligasi adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, ataupun lembaga lain sebagai bentuk pinjaman jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Sederhananya, obligasi dapat dianggap sebagai surat hutang yang mengikat antara pihak penerbit obligasi dan pemegang obligasi. Selanjutnya, kita akan masuk membahas karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai nominal. Obligasi memiliki nilai nominal yang merupakan nilai pokok pinjaman yang harus dikembalikan kepada investor pada tanggal jatuh tempo. Lalu yang kedua, tingkat bunga. Obligasi memiliki tingkat bunga atau kupon yang menentukan jumlah pembayaran bunga yang akan diterima oleh pemegang obligasi. Tingkat bunga dibedakan menjadi dua. Ada tingkat bunga tetap atau fixed rate dan tingkat bunga mengambang atau floating rate, tergantung pada jenis obligasinya. Dan yang terakhir, jangka waktunya. Obligasi memiliki jangka waktu atau tanggal jatuh tempo, di mana penerbit wajib mengembalikan pokok pinjaman kepada pemegang obligasi. Nah Sobi, selanjutnya mari kita bahas dua jenis obligasi, yaitu jenis obligasi berdasarkan penerbit dan jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Jenis obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama, obligasi pemerintah atau government bond. Obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara. Obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah pusat suatu negara yang merupakan otoritas tertinggi dan bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan fiskal nasional yang tujuannya untuk membiayai kebutuhan anggaran, infrastruktur, atau proyek-proyek publik lainnya. Pemerintah memiliki peran penting dalam ekonomi dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan melalui pajak dan sumber daya negara. Itu sebabnya obligasi pemerintah menjadi salah satu instrumen investasi yang paling dicari investor karena cenderung lebih aman dan resiko gagal bayarnya itu minim sekali. Dalam obligasi pemerintah ada beberapa jenis obligasi, yaitu 1. Obligasi negara retail atau yang biasa kita sebut juga dengan ORI. Lalu yang kedua, ada sukuk retail atau yang biasa kita sebut dengan SR. Serta ada yang ketiga nih, yaitu saving bond retail atau yang biasa kita sebut dengan SBR. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada sukuk negara tabungan atau ST. Surat utang dengan nama depan sukuk berarti surat utang tersebut berbasis syariah. Berikut adalah jenis-jenis SBN yang diukur berdasarkan sifat instrumennya, jenis, tenor atau jatuh tempo, kupon atau bunga, perdagangan di pasar sekunder, potensi capital gain, dan yang terakhir adalah jaminan pemerintah. Yang pertama ada obligasi negara retail atau yang biasa kita sebut dengan ORI. Yang kedua ada sukuk retail atau yang biasa kita sebut dengan SR. Yang ketiga ada saving bond retail atau yang biasa kita sebut dengan SBR. Dan yang terakhir ada sukuk negara tabungan atau yang biasa kita sebut dengan ST. Jenis obligasi yang kedua yaitu obligasi pemerintah daerah atau municipal bonds. Obligasi ini diterbitkan pemerintah daerah guna membiayai proyek-proyek daerah. Tujuannya adalah supaya daerah mandiri dalam pembiayaan, pembangunan, dan perkembangan daerahnya agar tidak tergantung pada pemerintah pusat. Meski sama-sama diterbitkan pemerintah, obligasi municipal bonds ini berbeda dengan obligasi pemerintah seperti ORI dan SBR. Bahkan risiko obligasi municipal bonds ini jauh lebih tinggi daripada obligasi pemerintah pusat karena risiko gagal bayarnya lebih tinggi. Lalu jenis obligasi ketiga adalah obligasi korporasi atau corporate bonds.
Sesuai namanya, surat utang ini diterbitkan perusahaan tertentu, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan korporasi swasta. Biasanya, obligasi korporasi ini jatuh temponya cenderung pendek, minimal 1 tahun. Karena dikeluarkan pihak non-pemerintah, resikonya akan lebih tinggi ketimbang obligasi pemerintah karena tergantung dari kondisi perusahaan penerbit, pasar, atau bahkan kondisi politik negara tempat perusahaan tersebut berdomisili. Salah satu resiko obligasi korporasi adalah ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, yaitu kupon obligasi maupun pokok obligasi. Walaupun jarang terjadi, resiko ini tetap perlu diperhitungkan. Meskipun demikian, obligasi korporasi juga memiliki kelebihan, yaitu bunga yang ditawarkan umumnya akan lebih tinggi daripada bunga yang diberikan oleh obligasi pemerintah. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Tapi pembahasan ini akan dibahas selengkapnya di episode SBS obligasi selanjutnya. Tungguin ya Sobi. Tunggu dulu. Kamu mau dapat hadiah total hingga 1 miliar. Yuk jadi cuan pions dengan ikutan Beyond Cuan Pionship 2. Cek selengkapnya di cuanpionship.beyonds.id. Dan jangan lupa follow sosial media BNI Sekuritas dan Beyonds ya. Bye!